Ya nggak tahu juga sih buat nyimpen apa dijepit di sini di depan apalagi ya. Jadi ini agak hati-hati juga ya, karena pahatan Tirano ini agak tajam-tajam. Masih masuk di kantong lah ya, setara motor 125 cc. Bukan motornya Pos Indonesia ya, tapi ini adalah motor listrik Indomobil e-motor Tirano yang hadir dalam warna orange ya kan. Warnanya ngejreng banget, emang kayak Pos Indonesia. Nah, gue bakal bahas motor listrik yang satu ini secara lebih lengkap karena dia desainnya unik banget. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Kalau lihat secara sekilas, dia desainnya kayak Honda Zoomer ya. Dia punya lampu 2 biji begini, gede-gede, yang bikin apa ya, jadi sebuah ciri khas Zoomer sih. Kalau di pasar luar ya, di Indonesia nggak masuk, dikit banget yang masuk ke Indonesia Zoomernya. Jadi emang nggak banyak yang mengenali lah kalau desain ini mirip kayak Zoomer. Tapi ada detail-detail yang berbeda, terutama dari segi tampilannya sampai ke belakang-belakang tuh beda semua. Kita bahas depannya dulu nih, dia udah dikasih kayak armor gitu kan, kayak ada besi-besinya. Kalau anak motor bilangnya crash bar ya, tapi kalau si Indomobil tuh ngasih namanya ini exoskeleton. Jadi ada armor begini, dan ini bisa ngejepit juga di sini. Jadi plat nomornya bisa ditarik gini-gini. Ya nggak tahu juga sih buat nyimpen apa dijepit di sini di depan apalagi ya. Banyak banget sampai ke depan-depan. Jadi lampu utamanya itu bener-bener kelindungi ya sama si besinya ini. Dan dia desainnya tuh bener-bener serba kotak gitu. Di atas ini kelihatannya agak kotak, terus ini lampu walaupun kayak bulat tapi dia sedikit mengotak ya. Dia tampilannya berapa sisi nih? Tuh 2, 3, 4, berarti 8. Ada 8 sisi, kotak-kotak gitu dah pokoknya tarikannya. Dan spakbora walaupun nggak kotak ya, tapi desainnya tuh agak kaku gitu. Yang ngasih kesan ini motornya lebih punya apa ya, ciri khas lah dibandingin Indomobil e-motor yang sebelumnya kita review, yaitu Adora. Kalau lihat ke bawah, dia kaki-kakinya dia gede banget ya kan, dia pakai ban yang cukup tebal, dan ukurannya ini dia ring 12 dan pakai ban yang udah dual purpose begini. Jadi kelihatannya tuh keker banget, dan suspensinya masih ya normal lah ya, pakai teleskopik, tapi dia dilindungin karet gini nih buat as suspensinya, jadi nggak kelihatan ada krum-krumnya gitu. Pakai disc brake di sebelah kiri, dan ada kaliper 2 piston di sini. Terus masih ada kelihatan nih di sampingnya ada DRL ya, kelihatan kayak DRL gitu lampunya. Tapi kalau kita nyalain sennya di sini nih, nggak di bagian bodi depan, tapi sennya di sini. Cuma kalau kita nyalain yang di samping ini juga bisa jadi sen juga. Dan dia nyalanya running gitu ya, kayak mobil-mobil yang premium. Terus ada logo Indomobil e-motornya di sini nyala juga logonya, terus di bawah tulisan Tirano EV. Nah, di bagian sampingnya sini lu bisa lihat langsung dia ada spion yang bulat juga. Sebenarnya agak nggak nyambung ya sama desainnya yang agak kotak-kotak gitu, tapi spionnya bulat. Mungkin masih nyambung ke kesan retronya. Terus dia udah ada panel meter digital yang banyak banget fitur yang bisa ditampilin di sini. Dan nanti gue bahas ya soal panel meternya. Dan di bagian setang ini dia modelnya telanjang, jadi nggak di cover body. Dan ada tombol-tombol yang sebenarnya itu mirip lah kalau kita nemuin di motor-motor listrik lainnya, terutama yang belum lama kita review itu adalah Polytron Fox 500. Nah, ini tombol-tombol di saklara mirip, baik di kanan ataupun di kiri gitu. Terus kalau turun sedikit ke bawah, dia masih pakai kunci begini, cuma ada remote-nya. Jadi dia keyless tapi nggak full keyless gitu. Jadi kalau lu kunci setang ya lu tetap harus pakai anak kuncinya baru bisa buat nyalain si Tirano ini. Di sebelah kiri ada kompartemen yang cukup luas, dan di atasnya itu udah ada USB Type A dan Type C buat ngecas gadget ya kan. Cuma dia kompartemennya nggak ditutup, terbuka, dan di tengah ada cantolan buat barang yang cukup ini ya, apa ya, cukup modern lah ya, nggak cuma sekedar nongol doang, tapi ini bisa dilipat dan tersembunyi gitu, lebih cakep gitu, lebih mulus desainnya. Di bawahnya ada deck, ini gede banget decknya, luas. Kaki gue yang ukuran 42 aja bisa dengan leluasa pindah-pindah di decknya. Terus di tengah sini ada jok yang cukup lebar dengan jahitan warna putih ya, mengelilingi joknya. Dan ini bertingkat buat pembonceng belakang, jadi tingginya agak beda. Ya lumayan jauh lah dibandingin depan sama belakangnya. Di bodi samping ya oren lagi. Terus ada si exoskeleton ini lagi, dan menariknya di crash barnya ini tuh ada tulisan Tirano. Jadi ini agak hati-hati juga karena
paha Tirano ini agak tajam-tajam. Jadi kalau bawa anak kecil gitu takutnya megang-megang atau pas kita nyerempet orang malah nusuk ke kaki atau ke paha orang lain gitu ya. Ini soalnya agak tajam-tajam di sini. Terus behelnya juga gede, dia ngelilingin bagian belakang dengan ada kayak rack gitu ya di sini. Jadi lu bisa naruh barang diikat atau kalau pengen naruh box gitu ini bisa banget buat diandelin di bracketnya belakang sini. Lampu belakangnya juga mirip kayak depan, lebih mengotak-mengotak dan udah LED juga. Lampu remnya juga terpisah, nggak bareng sama lampu rem. Terus ada spakbor yang lumayan besar. Nah, bannya itu sama kayak depan, dia pakai ring 12 dan bisa dilihat di peleknya itu langsung ada motor listriknya. Jadi motor listriknya itu dibenamkan di ban belakang atau BLDC ya biasanya dibilangnya, brushless gitu. Terus ditopang sama suspensi ganda nih di belakangnya. Nah, ini adalah panel meter dari Indomobil e-motor Tirano. Dia ada full warna gini ya, jadi bisa dilihat ada warna-warna yang berbeda, nggak cuma hitam putih. Dan banyak banget yang ditampilin di sini ya kan. Kalau lihat di sini ada penunjuk kecepatan atau speedometer, di sini ada riding mode yang bisa dioperasiin dari saklar di kanan. Terus banyak banget nih di sini ada tanggal, ada jam, ada kondisi baterai, ya kan. Ini voltasenya si baterai. Ini ada tombol play, mungkin kalau lu koneksiin HP lu ke motor, ini bisa ngatur musik yang mau lu setel di sini, tapi harus pakai intercom ya tentu aja. Ini ada indikator baterai lagi berapa bar, padahal di sini udah ada berapa persen ya, 79%. Di bawah ada trip sama odometer. Nah, gue agak bingung nih ngoperasi ini. Oh iya, karena ini sebenarnya touchscreen ya, jadi bisa dipencet di sini. Nah, jadi bisa dipilih-pilih di sini, ada information apa segala macem. Itu bisa dipilih sini, ada settingannya juga buat tanggal, wifi, yoi, bisa buat connect wifi nih. Nah, selain touchscreen ini dia di sini ada penunjuk gitu ya. Jadi ini mungkin kayak RPM gitu, muter. Jadi kalau kita buka gasnya, misalnya coba kita tes. Nah, ini main kan di sini. Dia kayak RPM gitu modelnya. Dan di tengah ini ada inclinometer. Nah, gue sempat bingung nih, inclinometer ini apaan. Jadi ternyata inclinometer ini adalah menunjukkan motornya posisinya gimana, miring kiri kah, miring kanan kah. Jadi kalau lu cornering tuh kelihatan di sini, kalau miring kiri di sini bakal berkurang, sementara yang sini bakal nambah. Kalau ngegas juga sama, ini bakal naik, kalau ngerem ini bakal turun, seperti itu. Terus ini ada D buat posisi giginya, bisa P, bisa D, bisa R. Nah, terus ini ada ready, artinya motornya bisa buat digas. Nah, dia ada juga fitur lain seperti di sini ada cruise control ya kan. Jadi kalau lu jalan misalnya lari 60 km, pengen stay di situ, kecepatannya tinggal dipencet aja. Dia bakal stay di 60 km, tapi kalau lu rem dia bakal mati secara otomatis. Terus di bawahnya ada R ya kan, bisa lu lihat. Nah, ini bisa lu pakai kalau lu mau mundur. Jadi misalnya parkir agak susah ya pakai R aja. Jadi biar motornya mundur. Selain itu ini ada shift. Shift di sini adalah mode berkendara sebenarnya. Jadi ada 3 pilihan, ada sport, ada comfort sama eco. Nah, buat di saklar kiri sebenarnya cukup umum ya. Dia ada lampu jauh, lampu dekat ya kan. Ini ada lampu sen yang bentuknya nggak banget kayak Astrea zaman dulu ya. Mendingan yang bisa dipencet tengah buat matiin ya. Terus ini ada 2 tombol nih. Jadi hati-hati di sini ada 2 tombol. Ini buat klakson yang kiri. Sementara yang kanan itu buat P. Artinya itu P itu ya lu motor mau dimatiin lah, ibaratnya kayak saklar cut off lah kalau di motor sport kayak gitu ya. Nah, kayak yang gue bilang tadi ya, dia punya motor listriknya itu bukan di tengah kayak motor Matic gitu atau beberapa model motor listrik lainnya ya. Dia ada di bagian pelek belakang sini nih, jadi dia brushless BLDC ya dibilangnya ya. Jadi dia emang ditanemin di ban belakang dan tenaga itu sampai 3 kW dan torsinya itu sampai 170 Nm. Jadi emang torsinya gila banget, gede banget. Cuma tenaganya emang biasa-biasa aja 3 kW karena emang motornya cuma bisa melaju sampai 80 km per jam dengan tadi ya tenaga dari motor listriknya 3 kW itu. Nah, motor listrik ini dipaduin sama baterai berkapasitas 2,45 kWh. Jadinya jarak tempuhnya itu bisa sampai ya lumayan sih kalau jadi jarak tempuh yaitu di 110 km. Jadi kita bakal buktiin aja gimana aktualnya, apakah bakal bener 110, tapi nggak mungkin sih, biasanya bakal cenderung lebih pendek dari klaim pabrikan sekalipun karena kita pakainya emang bener-bener penggunaan normal gitu ya. Jadi kita coba dulu yuk. Buat pengecasannya si Indomobil e-motor Tirano ini tuh dia punya colokannya tuh di bagian belakang sini. Jadi kalau lo harus buka joknya buat ngecas. Dan dia ada dilengkapi sama charger juga kalau lo beli. Nah, nyoloknya itu dia pakai colokan biasa yang modelnya bundar gitu ya. Ada birunya, itu harus diputar. Nah, itu tinggal dicolok aja ke belakang sini.
Terus colok ke colokan biasa di rumah itu bisa. Cuma lu harus perhatiin juga kapasitas listrik di rumah gitu ya. Kalau misalnya 900 watt doang mungkin harus ya nggak usah nyalain AC gitu ya. Tapi kalau 1300 masih aman. Durasi pengecasannya itu antara 4 sampai 6 jam. Jadi tergantung kondisi baterai. Kalau habis banget sampai 100 itu bisa sampai 6 jam, tapi kalau nggak habis banget mungkin di 20% gitu ya. Itu bisa 4 jam doang. Sebelum kita coba di jalan raya, gue mau ngasih tahu dulu posisi duduknya. Ini tinggi gue 170 cm ya lebih kurangnya. Dan gue bisa menapak dengan sempurna. Karena emang posisi joknya itu nggak tinggi banget, walaupun dia tuh joknya tuh lebar. Bahkan di bagian kaki itu lebar, jadi nggak bisa agak ngerapet gitu ya, kaki emang harus ke samping banget. Dan setangnya itu sebenarnya deket banget sama pengendara. Jadi kalau gue yang 170 tuh suka duduk agak di belakang dikit, bener-bener di batas antara pengendara sama pembonceng, baru bisa dapat nyamannya di setang ini. Kalau dinaikin kaki, nah ini yang gue bilang tadi, dia bener-bener luas, lu kakinya mau kemana juga masih bisa. Jadi bawa barang bawaan juga harusnya lebih leluasa ya di sini. Dan kalau dibelokin, jelas stangnya mentok sama dengkul gue. Karena dia walaupun deket ya secara jarak setang, tapi dudukannya itu agak di bawah, jadi bener-bener agak susah sih kalau mau belok maksimal, padahal dia masih bisa sampai segini. Begitu. Joknya sih empuk sih, enak. Kita coba aja langsung di jalanan ya kayak gimana. Akhirnya nyobain juga nih Indomobil e-motor Tirano. Ini motor yang cukup gue tunggu-tunggu sih buat dites, karena emang dia punya desain yang menarik banget sebagai motor listrik ya. Tampilannya adventure gitu kayak yang gue jelasin tadi. Nah, impresi pertama menunggangi motor ini tuh adalah motornya tuh ternyata empuk cuy. Jadi kalau dari suspensi ya sosok lah ya, karena emang si Tirano ini tuh didesainnya kayak Matic gitu. Jadi yang mana suspensinya itu ya nggak terlalu empuk, tapi ini buat sebuah Matic tuh harusnya udah empuk banget. Mungkin karena dia diciptakan dengan gaya adventure kali ya, jadi emang dibikin empuk. Ditambah lagi di bagian joknya tuh dia empuk banget. Jadi bener-bener ngasih kenyamanan yang lebih lah kalau lu ngelewatin kayak jeglukan gini atau jalanan yang nggak rata seperti itu. Nah, ini gua sekarang lagi nyobain jalan di dalam apa ya, pemukiman penduduk. Gue coba dari mode eco dulu. Nah, sebenarnya gue udah sempat nyobain beberapa hari ya di motor ini, dan yang gue catat itu adalah e-motor Tirano ini tuh punya mode berkendara yang emang disesuaikan sama gaya pengendaranya. Kayak sekarang di eco itu dia kecepatannya maksimal di 35 km per jam. Jadi cocok banget nih kayak di daerah pemukiman gini yang mana lu butuh apa ya, lebih mudah untuk ngontrol kecepatannya. Apalagi buat pemula gitu ya di motor listrik, ini lebih cocok banget di eco karena emang torsi yang diberikan tuh tidak sebesar itu. Karena emang torsi dari spesifikasinya Tirano sendiri tuh gede banget. Jadi dengan ada riding mode eco ini tuh ngasih keleluasaan lu buat ngendaliin motor. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi kalau mau kenceng juga bisa, tapi mentok di 35 km per jam. Nah, kalau yang comfort itu sebenarnya juga masih cocok-cocok aja dipakai di pemukiman begini. Karena dia masih, nah ini gue pindah comfort ya. Torsinya tuh nggak terlalu liar banget. Masih bisa dikendalikan. Dan di jalan raya pun si comfort ini juga masih oke. Terutama buat orang-orang yang nggak suka ngebut-ngebut di jalan ya, nggak kayak gue. Sukanya tuh ngejar-ngejar waktu gitu, biar cepet nyampe kalau gue kan. Nah, di comfort ini buat orang-orang yang ya udah di jalan tuh santai aja gitu, di sebelah kiri gitu, nggak kanan-kanan, nggak nyalip-nyalip gitu. Ini di comfort masih cocok. Mau nyalip pun sebenarnya masih bisa, cuma dia kecepatannya itu dibatasin sampai 55 km per jam kalau nggak salah. Tapi yang gue tes kemarin tuh bisa sampai 58, mungkin karena tergantung kondisi jalan juga ya. Kalau agak menurun jadi kecepatannya bisa nambah. Nah, kalau yang sport itu benar-benar buat pengendara motor yang pengen ngejar waktu gitu ya, emang yang suka kenceng-kencengan, pengen performa banget dari motornya. Itu bisa diandelin di yang sport, itu bisa sampai 80 km per jam. Memang nggak tinggi-tinggi banget, nggak kayak motor 150 cc gitu yang bisa di atas 100. Tapi secara torsi itu benar-benar jambak banget, ngejambak, benar-benar bikin kaget kalau buat pengguna motor listrik pertama ya yang nggak biasa sama torsi instannya itu. Di mode sport itu bener-bener ngejambak banget.
Bahkan gue yang terbiasa aja kadang beberapa kali kaget gitu kalau muter tuas gasnya itu ke daleman. Nah karena dia motor listrik ya, terus dia pakai ban dual purpose juga yang mana ada tapak-tapaknya, polanya tuh rame banget gitu. Jadi kalau motor listrik kan udah dikenal nggak ada suaranya, jadi kalau di aspal rata gini tuh nggak ada suaranya. Tapi kalau karena nggak ada suaranya, bunyi bannya itu jadi lebih berasa karena nih ban dual purpose, jadi ada bunyi rrrr gitu kan. Lucu sih. Yang mana kalau di motor-motor bensin nggak bakal kedengeran karena ketutupan suara mesin. Nah kalau di sini tuh kedengeran banget. Mungkin kalau di audio video ini nggak bakal kedengeran, tapi kalau lu cobain langsung lu bakal denger suara tapak bannya tuh rrrr seperti itu. Nah si inclinometernya ini itu bener-bener bekerja. Tadinya gue kira cuma gimmick gitu doang ya tampilan, ternyata bener-bener kerja. Asalkan motornya dalam kondisi jalan, jadi posisinya itu di D, di drive, dan lu pakai jalan bener-bener jalan. Itu tuh dia bakal ngebaca motornya tuh miring ke kiri berapa, miring ke kanan berapa, tergantung arahnya. Bahkan lu ngegas aja yang di tengahnya itu bakal turun gitu karena motor lebih rendah bagian belakangnya kalau digas. Terus kalau ngerem dia ngerem mendadak gitu, dia bakal bagian tengahnya itu bakal naik gitu loh yang ini. Buat handling ya motor ini sebenarnya enak ya kan, nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuma gue ngerasanya agak tinggi walaupun posisi joknya pendek ya gue bilang ya. Tapi kayak ngerasanya tuh tinggi gitu, jadi buat miring tuh agak-agak ngeri-ngeri sedep. Tapi sejauh ini motornya sih masih enak buat manuver-manuver. Cuma emang nggak terlalu stabil aja mungkin ya. Gue nggak tahu dari apanya, entah dari struktur rangka atau apa. Kalau buat miring dalam kecepatan tinggi tuh benar-benar nggak terlalu bisa diandelin lah, nggak kayak motor-motor buatan Jepang gitu. Tapi kalau buat penggunaan normal-normal aja sih masih aman. Nah konsumsi listriknya gimana nih? Soal konsumsi listrik sebenarnya gue nggak bisa ngitung ya secara kilometer per kWh karena emang nggak ada yang ditampilin di panel meternya. Cuma yang gue kisaran aja itu gue pakai mode Eco dan Sport buat dari rumah ke kantor. Jadi Eco ketika gue lagi di daerah perumahan gitu, daerah pemukiman, sementara Sport itu gue andelin pas lagi jalan raya kayak gini nih. Itu tuh rata gue dari rumah ke kantor itu jaraknya sekitar 15 km. Jadi cukup ya nggak jauh-jauh banget sih emang. Dan dengan kombinasi Eco sama Sport itu gue menghabiskan daya sekitar 20%. Sekitar 20 sampai 22%. Jadi buat sehari pulang pergi itu bisa sampai 44 sampai 45%. Ya yang mana artinya kalau gue isi full baterainya bisa gue pakai 2 hari tanpa ngecas kayak gitu. Ya masih wajar lah motor listrik. Ya mungkin kalau yang rumahnya jaraknya lebih jauh dari gua, jaraknya 20 kilo, 30 kilo, masih aman dipakai seharian gitu ya. Asalkan sampai rumah ngecas gitu atau sampai kantor ngecas. Kalau yang nggak kayak yang jaraknya jauh, lebih jauh dari gua. Sementara kalau berkendaranya lebih pelan lagi dari gua, justru malah bisa lebih irit. Oh iya soal tenaganya, pas gue pakai di mode sport itu dia tarikan bawahnya emang bener-bener ngejambak banget. Tapi di tengah itu agak kosong dikit, kayak misalnya di kecepatan 50, 60 tuh agak kosong. Ntar di 70 ke atas tuh kayak narik lagi gitu. Agak unik sih emang, tapi itu yang gue rasain. Ya walaupun turunnya nggak turun-turun banget, masih ada tenaga yang terasa lah. Tapi ada turun sedikit, ntar di 70 tuh dia kayak narik lagi gitu. Gue belum sempat nyobain sampai top speed karena emang di jalan raya begini agak susah ya. Gue pakainya juga pulang kerja, berangkat kerja gitu, jam-jam yang sibuk pasti agak susah buat nyentuh sampai 80 km per jam sesuai dengan kecepatan maksimal dari e-motor Tirano. Tapi itu yang gue rasain dari segi performanya si Tirano ini. Oke, itu dia yang tadi bisa kita bahas dari Indomobil e-motor Tirano. Secara kesimpulan sih ini motor enak banget dan dia juga punya desain yang retro, cocok banget orang-orang yang gayanya pengen yang tua-tua gitu ya, gayanya ya ini cocok banget. Apalagi dia juga udah ramah lingkungan, listrik ya kan. Jadi secara penggunaan bukan cuma lo nggak berkontribusi terhadap polusi, tapi juga secara biaya lo merawat dan mengisi baterainya itu lebih murah dibandingin lo pakai motor Honda Beat sekalipun gitu. Dan motor ini tuh ditawarkan dengan harga 25,9 juta untuk on road Jakarta. Ya masih masuk di kantong lah ya, setara motor 125 cc dan performanya pun mirip-mirip sama motor 125 cc. Jadi masih worth it lah ya buat lo beli motor ini. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar soal si Tirano yang satu ini. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah!